Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ah, Kali ini konten yang agak aneh, aneh kenapa? karena saya nggak nonton filmnya. Oh iya iya. Nah, itu dia. Ini tuh kepentinganku ya, kepentinganku. Aku habis nonton Dungeons and Dragon. Awalnya nggak terlalu Hunter of Thieves. pengen. Iya. Waktu itu ada yang komen juga, terus kita bilang kayaknya Kayaknya enggak. nggak, Terus gitu. apa ya? Aku tuh ada poin nganggur CGV. Ada poin nganggur CGV, aku bingung mau nonton apa. Kan Daripada nonton horor. expirednya cuma ya memang pilihan filmnya enggak. Expirednya tanggal 31 dan poinnya itu cuma bisa buat nonton satu film dan itu tidak mungkin Suzumi. Ya. Kalau ada Suzumi mungkin aku jadi Nonton emang lagi. emang kayaknya aku disuruh nonton ini deh. Ya. Karena Oke. aku ngelihat trailernya tuh kayaknya jelek deh gitu. Apa tipikal film biasa aja. Bukan jelek ya. Kayaknya akan jadi World of Warcraft kayak World of Ya, ya, Warcraft. ya. Jadi filmnya tuh impactless, nggak Oh, ada impact. kayak ini juga mungkin Uncharted gitu-gitu. Ya, Ya kan, yang ya ya standar udah. aja lah. Jelek enggak, tapi ya enggak membekas gitu. Tapi apa ya? Dia nonton kan hari ini ya, ini hari Rabu Rabu, teman-teman. Tanggal berapa nih? 29. Tadi malam aku japri dia bahwa Riz ratingnya bagus-bagus Riz tentang si siapa namanya Dungeons and Dragons ini. Wah ya udah dia makin semangat gitu. Kebetulan aku tuh pemain board game. Ya. Terus aku sempat main D&D. Temen aku D&D itu kan susah ya mainnya. Dalam artian kita harus punya party, kita punya gitu. Aku punya karakter sendiri, karakter elf ya. Cewek. Harus cewek pirang karakterku itu. Nah, jadi sedikit banyak tuh aku tahu dunia D&D itu seperti apa. Sedikit banyak ya, tidak se-expert teman-teman yang emang sudah sering main D&D gitu. Nah, makanya ketika aku nonton, hal pertama yang aku notice langsung, loh, cara ngungkapin lore-nya bagus. Oke. Jadi ketika kan di D&D itu kan setiap karakter tuh kan akan punya backstory masing-masing. Nah, ini tuh langsung di awal film tuh langsung dia tuh menceritakan masa lalunya, dia tuh buat kita ngerti background ceritanya si karakternya seperti apa, karakternya dan itu tuh dipresentasikan menurutku ala D&D. Oke. Jadi stick sama fans ya, pemain. Stick sama pemain. Terus lore game ya, jadi kayak ada Neverwinter, ada Baldur's Gate, itu ada semua. Oke. Albeit cuman ada beberapa yang cuma disebutkan, tapi ada beberapa yang diperlihatkan. Oke. Nah, aku sendiri teman-teman sama sekali bukan pemain board game. Monopoly board game bukan sih? Board game mas? Ya, itu aja yang kumainin. Lar tangga board game. Iya. Uno board game mas? Uno board game. Oke, tapi board game yang lebih rumit, yang punya kedalaman mekanik, segala macam tuh aku nggak main. Aku pernah main Heroclix tapi karakter Marvel pada saat itu. Ada DC juga. Tapi juga nggak lama. Tapi intinya aku bukan pecinta atau penggemar board game sebenarnya gitu. Makanya dari ngajak juga aku kayaknya nggak risk kayak. Tapi dari tadi habis nonton tuh dia juga bilang sebagai sebuah film utuh, ini udah film yang bagus. Ini udah film bagus. Bahkan kita yang nggak ngerti D&D, bagus-bagus aja filmnya dan bagus ya. Karakternya siapa utamanya? Chris Pine gitu ya? Chris Pine. Nah, hal lain yang ingin ku bahas itu kan adalah kenapa kok makainya thief. Ya, Honor Among Thieves. Kenapa kok makainya thief? Okay. Padahal kan D&D itu kan megah ya. Ada paladin, ada kan maksudnya jobnya macam-macam. Ras-rasnya juga banyak. Di sini bagus mas, ada ras kucing, ada ya. Waduh, wow dunianya itu kaya. Ya. Dari kelihatannya tuh dunianya kaya dan semuanya tuh mereka tuh tidak berusaha jadi serius. Karena itulah thief. Oke. Karena World of Warcraft itu mencoba untuk membawa stake pertarungannya itu ke tingkat tinggi. Makanya jadinya langsung pick-nya gitu ya. Langsung pick-nya. Jadi jadinya tuh kita tuh nggak sempet suka sama dunianya dulu, udah digadang-gadang bahwa ini adalah ancaman besar gitu. Ibaratnya langsung Mahabharatanya lah. Ibaratnya. Nah, ini tuh cuman sekedar mengenalkan ini loh dunia Dungeons and Dragon. Jadi dia tidak punya terus ibaratnya ancang-ancang yang bakal ada, cuman ngehin doang. Dan itu tuh subtle banget tuh nggak, menurutku fokus ceritanya adalah bagaimana sekelompok thief ini membersihkan nama dan menyelamatkan
apa namanya kepentingannya masing-masing yang kemudian bersinggungan sama kepentingan orang banyak. Jadinya kenapa Thief yang dipilih? Karena ceritanya jadi down to earth, Mas. Oh. Karena ceritanya itu jadi akar rumput. Kalau ngambil yang lain lagi bisa jadi lebih eskalasinya lebih. Ya. Jadi karena Thief mereka tuh jadi akan bertualang ke satu sesi ke sesi yang lain. Kalau bahasanya Danger itu kita nyelesain satu sesi nih. Nah ini tuh film ini tuh equal jadi beberapa sesi. Jadi kayak X1 itu tuh ya udah di situ. Nah, habis itu kan ada misi lain yang kemudian ada menghubungkan sama misi besarnya. Itu tuh beneran kayak main game banget gitu. Nah, walaupun turn base-nya juga hilang dong. Iya. Gimana? Nggak usah nunggu giliran dong. Nah ini yang tadi Daris juga bilang teman-teman ke aku bahwa kalau misalnya pernah main atau bahkan suka sama gamenya D&D, board gamenya itu akan punya apa ya insight banyak akan lebih bisa menghargai lo ini tuh gini loh. Tapi kalau nggak nonton ini tuh aku mau bandingin sama Witcher ya. Oke. Jadi ini tuh kalau aku boleh Witcher Netflix nih. Kalau aku boleh ini tuh film fantasi yang bagus setelah Witcher. Oke. Kan setelah Witcher itu kan high fantasi itu kan susah ya. Iya betul. Bahkan Ring of Power tuh aku enggak, ya itu bagus ya, tapi ya itulah itu kapan-kapan aja lah ya. Tapi ini tuh fun Mas. Ini tuh tidak mencoba untuk jadi lebih dari ini. Oke. Jadi emang mereka tuh cuma pengen nyeritain Thief doang, yang kemudian di dalam dunia D&D. Ya. Dan D&D itu kan aku tadi beberapa 1-2 kali atau aku tahu udah aku sebut tentang board gamenya, padahal kan sebenarnya video gamenya juga ada kan ya. Kayak Baldur's Gate itu ada video gamenya, Neverwinter Nights juga ada. Tolong dikoreksi aja buat teman-teman yang main. Aku karena nggak main jadi tatanannya itu seperti apa nggak ngerti. Tapi sejauh yang kamu tonton dan kamu mainin ini berarti apa ya selain tidak mengkhianati fans, ini elemennya tuh banyak dimunculkan. Iya. Tentang D&D-nya. Tentang D&D-nya. Oke. Tentang dunia D&D itu kan all about word ya. Naganya ada. Oke. Jadi D&D itu kan ada buku panduan ya. Ada buku panduan untuk bikin story. Ada buku panduan creature-nya. Nah, itu sampai di tertentu itu terlihat. Dan cara memperlihatkannya itu bagus. Ini kan Thief ya, kenapa bisa lawan naga? Oke. Nah itu genius banget sumpah. Dan aku dengar emang tim Dungeons and Dragons-nya dilibatkan untuk membuat cerita. Oke. Jadi aku jadi make sense kenapa filmnya jadi bukan sebagus ini ya, semenyenangkan ini ditonton. Nonton lagi, aku pengen. Karena emang fun banget, Mas. Aku keluar bioskop itu dengan senyum. Senyum sumringah gitu. Jadi kan itu menyenangkan. Cuman memang sayangnya kan filmnya emang udah diproyeksikan untuk flop. Iya, sekali lagi mungkin karena memang dalam tanda petik hanya untuk ada aja, dan yang kedua dihajar sama Mr. Wick ya. Mr. Wick itu makanya kan aku merasa perlu bikin konten ini karena pengen teman-teman memberi kesempatan aja buat ngasih film ini kesempatan agar bisa. Aku tuh pengen ngelihat Dungeons and Dragons Knight of apa gitu. Kan nanti presidennya kan gitu ya. Ini kan Dungeons and Dragons Honor of Thief. Jadi tuh mereka cuma bikin nganu doang. Honor of Thief nih ada beneran nggak sih tentang itu di? Aduh aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti soal itu. Cuman kan ini tuh satu cerita aja. Yang bisa jadi nanti film tentang job lain itu maksudnya karakternya yang memang beda lagi. Dan itu nggak masalah karena dunianya udah established. Ya jadi ini tuh menariknya mungkin ada film lanjutannya pun nggak bisa dibilang sequel atau apa ya, karena bisa hal set yang berbeda lagi. Tapi ada, aku udah ngelihat ada benang merahnya sih. Ada Order of Red Witch tadi itu yang kemudian nanti akan mungkin akan jadi musuh bersama. Oh itu ininya ya, jalurnya ya untuk. Oke. Mungkin. Nah ini tuh
kalau ngebandingin sih agak jauhnya sih kayak Knives Out Mas. Yang dibikin banyak pun nggak masalah, nggak saling bersinggungan karena yang penting kan setnya sama. Ya. Yang penting kan latar ceritanya itu ya di dunianya blank. Ya itulah ya, aku lupa namanya. Ya. Susah namanya Knives Out itu. Makanya di sini tuh makanya aku tuh sangat menyarankan buat teman-teman yang suka fantasi, tonton, yang suka main board game, tonton, apalagi yang suka D&D, tonton. Oke. Tidak ada hal yang bisa, karena mungkin saking menyenangkannya ya, jadi hal-hal kekurangan itu jadi terlupakan kan bisa ya kayak gitu ya. Bener. Kalau ada elemen delivery yang buat kita udah sangat enjoy, itu yang lainnya tuh passable semua untuk filmnya untuk tuh dikritik. Sekali lagi filmnya tuh tidak berusaha untuk menjadi besar. Dia tuh cuma pengen nyeritain ini loh sekelompok thief yang mereka punya tujuan. Di dunia D&D. Ya. Itu aja. Oke. Oke, itu aja kali ya. Ya, apakah saya berniat menonton? Kalau Mas Bagas suka Witcher, mungkin akan suka ini. Mungkin akan suka ini ya. Oke. Kita juga belum bahas Witcher ya. Iya sih. Ya nanti menjelang season 3-nya tayang kali ya. Boleh. Season 4-nya kan udah bukan Cavill. Oke, sampai ketemu. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa jangan komen kemarin ada yang request, ini udah. Yes. Saya berubah pikiran dan tidak menyesal nontonnya. Terima kasih voucher. Terima kasih poin review ya. Oke. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan like, share karena kalau nggak dengan dukungan teman-teman juga channel ini nggak akan bisa berkembang. Yes, betul. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu. Bye.